Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel secara perbaikan perawatan mobil terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas engine flush. Engine flush itu digunakan di saat, kalau saya pribadi ya, di saat oli mesin terjadi mengental atau telat ganti oli. Ya, itu engine flush oli digunakan. Kalau oli transmisi, flushing oli transmisi itu lakukan waktu salah tipe oli atau ada masalah trouble di transmisi maticnya ya. Karena menurut saya kalau engine flush, balik lagi ke thumbnail, engine flush oli mesin dilakukan setiap saat itu ada ruginya juga. Seperti contohnya adalah kasus ini, unit CR-V 2012 kalau tidak salah, generasi keempat, 2400 cc, mesin K24. Tahun lalu awal kali mobil ini masuk ke tempat kami adalah mengalami kebocoran oli yang sudah kami lakukan di bulan Juni atau Juli 2021, penggantian dash clamp, seal VTEC dan spool valve serta o-ring base filter oli. Nah, ini mobilnya kan ngeslat, cuman saya agak lupa mobil ini waktu ngeslat saya bikin konten apa enggak. Yang jelas sudah saya bersihkan sebisanya yang di sekitaran valve train atas ya. Ini awalnya hitam ya, ini ada sisa-sisa itu di situ ya. Ini mengental ini ya, ini mengental olinya ya. Kan saya anjurkan untuk ganti oli dimajukan, ini sudah dimajukan. Cuman kalau saya teliti lagi, saya kaji lagi untuk majukan oli di misalnya 5.000 dimajukan ke 3.000, 10.000 km gantinya dimajukan di 5.000 km, itu mengurangi tingkat seratnya lebih besar ya. Jadi tidak usah turun mesin, jadi cuma dilakukan engine flush dan juga oli dimajukan. Tapi kalau menurut saya engine flush cuma dilakukan sekali aja, waktu kita tahu terjadinya selatnya itu kita engine flush, setelah itu kita cukup ganti oli aja. Karena kenapa? Di kasus mobil ini yang notabene umurnya baru setahun, sealnya mengalami kebocoran lagi di bagian bawah. Jadi pelanggan ini mengeluhkan ada tetesan lagi yang sumbernya sama seperti yang kami kerjakan di tahun lalu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah dari produknya, apakah dari pemasangan? Menurut saya tidak. Itu dikarenakan karena menurut saya adalah sealnya keras, dikarenakan karena ada cairan engine flush tersebut. Nah, saya tidak menyebutkan merek atau brand apa ya untuk engine flushnya ini, cuman ini dari pendapat saya pribadi dan juga menurut apa yang pengalaman dari yang dilakukan dari tempat kami, seperti itu. Saya tunjukkan dulu ke bagian bawah untuk tingkat kebocorannya. Ini seperti ini bocornya, tapi sumbernya dari atas yang pernah kami ganti di kisaran dari engine motor, kisaran dari bagian gas clamp, sekitaran dari switch tekanan oli dan juga sekitaran dari seal VTEC. Ya, ini seal gas clampnya atau bagian gas clampnya tidak kami ganti dulu. Ini saya di bawah mobil ya, seperti ini. Ini gas clampnya bagian atas tidak saya ganti dulu karena sumbernya utamanya saya lihat dari seal VTEC ya. Ini base filter oli juga pernah ganti, tapi insya Allah masih aman base filter olinya. Terus teman-teman biasa mekanik kami perintahkan untuk ngelepas. Sebenarnya saya suruh ngelepas seal VTEC sama switch tekanan oli, karena menurut saya sumber bocornya derasnya dari situ, karena dari dashcamnya belum seberapa ya. Untuk switch tekanan oli belum dilepas, tapi seal VTEC-nya sudah dilepas. Saya tunjukkan ini teman-teman, seal VTEC yang baru setahun ganti sudah ngerepek lagi. Ini jarang sekali terjadi sealnya ini. Biasanya kalau dia keras seperti ini durasi waktunya sangat lama. Kalau awal-awal atau masih setahunan tidak mungkin dia keras seperti ini. Kalau ada bocor kemungkinan besar melejit waktu pemasangan, atau ada faktor lain yang seperti baut
yang kurang kencang buat 12-an ini ya. Tapi kalau seal keras seperti ini sebabkan menurut saya sih dari kalau salah diralat ya, dari cairan engine flush itu yang keras sehingga karetnya tidak kuat menahan oli yang tercampur dengan cairan engine flush. Karena saya tidak tahu bahan aslinya engine flush itu dari apa, tapi dia bisa mengencerkan oli yang mengental memang. Tapi untuk membersihkan sludge yang sangat mengental, sangat keras itu tidak bisa teman-teman. Jadi kalau sudah sludge parah itu kalau mau pengen bersih total harus turun mesin dan dibersihkan satu persatu tingkat sludge-nya. Tapi kalau mau diminimalkan, menurut saya untuk engine flush setiap saat itu juga tidak dianjurkan ya. Menurut saya pribadi ya, mohon maaf bila ada salah, mohon maaf sekali bila menyinggung produk-produk itu. Tapi menurut saya engine flush itu digunakan sekali aja waktu kita tahu mobilnya sludge. Setelah itu dilakukan penggantian olinya secara maju dan juga oli yang bagus yang punya tingkat deterjen tinggi ya. Tapi juga oli tingkat deterjen tinggi juga tidak bisa membantu membersihkan sludge yang di dalamnya ini yang nempel-nempel di valve train, nempel di dinding engine block dan cylinder head ya. Kalau mau total bersih kinclong ya itu harus turun mesin, dibersihkan satu persatu. Pasti itu harus seperti itu. Kalau menurut saya semua produk yang keluar kalau sudah sludge-nya parah itu tidak bisa menolong teman-teman ya, bisa mengurangi saja. Dan juga resikonya menurut saya adalah di packing yang jadi keras, usianya tidak bisa awet. Kalau yang seal VTC ini juga ganti waktu itu tapi aman, standar VTC ini. Yang kalah sementara diagnosa kami adalah dari seal VTEC ya. Itu aja mungkin. Saya juga bikin konten ini buat bukti para pelanggan. Sebenarnya saya tidak ingin bikin konten ini karena tidak enak nyinggung-nyinggung ke brand, karena ya mau saya sharing-sharingkan aja. Mohon maaf kepada pemilik brand-brand engine flush. Bila saya salah ya mohon maaf, ditegur dan juga di komen. Itu menurut pribadi saya sendiri ya, karena saya juga perlu banyak belajar. Yang saya rasakan atau saya teliti waktu saya dikerjakan di tempat bengkel kami adalah seperti itu. Kalau saya pribadi engine flush tidak saya gunakan setiap ganti oli. Yang penting itu ganti oli. Kalau saya pribadi adalah olinya rutin dan filter oli diganti, itu lebih oke. Kalau sludge mau pengen bersih harus turun mesin. Terus oli matic flushingnya saat apa? Flushing saat terjadi salah oli. Terus kedua, bila teman-teman ragu, misal baru beli mobil bekas, kalau mau ragu olinya yang dipakai apa, itu flushing oke. Tapi kalau mobil dari baru, pengguna dari baru, selama maticnya tidak ada masalah, selama olinya juga benar, tidak perlu flushing oli transmisi ya. Begitu juga halnya juga flushing yang lain seperti radiator dan lain. Itu aja. Yang penting gantinya secara rutin, tidak telat dan juga tidak kena brand palsu. Insya Allah tuh awet. Buktinya adalah di mobil FD1 ya, 2010 yang kilometernya 220.000. Valve trainnya masih kinclong seperti itu, dan juga water jacketnya tidak ada kebuntuan karena menggunakan kulit yang bagus. Dan olinya ganti merek beliaunya itu Civic kemarin itu, tapi olinya pasti dijamin ori. Yang pasti adalah itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan dulu. Untuk pengerjaan ini masih banyak yang belum dikerjakan, masih banyak yang belum diperiksa. Saya sempatkan bikin konten karena hari ini agak padat sebenarnya, masih banyak yang belum dikerjakan. Oke, menurut saya engine flush digunakan sekali aja, setelah itu ganti oli secara rutin ya. Itu aja. Bila ada salah kata, bila saya informasi kurang jelas dan kurang berkenan di teman-teman semua, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kita sharing aja di channel ini. Kita ambil yang hikmahnya saja, kita ambil yang pengalaman yang oke aja
Ya itu aja, ini menurut pengalaman saya pribadi, tidak mengejudge atau menilai pada produk tertentu. Saya juga nggak menyebutkan brand di sini. Itu aja menurut saya. Yang penting olinya rutin, jangan telat, jangan kena oli palsu, dan kalau bisa berkalanya 6 bulan sekali maksimal diganti. Itu menurut aturan dari brand Honda. Oke, mohon maaf bila salah kata, mohon maaf bila ada audio video jelas. Salam seduluran, salam desa, terima kasih.